Halo guys-guysku semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian untuk mencari informasi menarik apa di dunia entertain hari ini. Ada yang lagi, ada kabar baru ya guys-guysku semuanya soal sesuatu hal yang ini menunjukkan seberapa besar kasih sayangnya anak ke orang tua kalau kali ini. Ya karena orang ini, anak ini gitu ya. Sebelumnya atau beberapa waktu yang lalu sempat rame diperbincangkan tapi dia menanggapinya dengan santai, bahkan dihina pun ditanggapi dengan santai. Tapi kali ini dia tidak santai dan bahkan mengeluarkan somasi ya untuk orang yang sudah menghujat ibunya. Kira-kira siapa itu? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Saya nggak bakal banyak bicara. Yang pasti saya ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi dan apa yang ramai di beberapa bulan ini, setelah saya pertimbangkan bersama tim, bersama Bang Alfi, KP3 dan juga kuasa hukum saya, ya akhirnya telah terjadi kesepakatan untuk membawa ini ke tahap yang lebih serius. Dan juga ini adalah sebuah bakti saya pribadi kepada ibu saya, dikarenakan hal yang sedang kita tanggapi ini menurut saya ini sudah berlebihan, sudah melewati batas, dan saya akan membawa ke jalur hukum. Ini bisa menjadi peringatan juga untuk semua agar lebih berhati-hati dan bijaksana dalam bersosial media. Kami akan secara resmi melakukan somasi peringatan keras kepada beberapa netizen yang membuat komentar-komentar yang sudah berlebihan dan diduga bermuatan penghinaan. Yang akan kami somasi itu pertama akun atas nama Yogi Natakusuma. Ini nama-nama akunnya Yogi ya. Natasukma. Itu sangat jelas komentarnya menyampaikan bahwa Umi Pipik adalah ibu yang goblok ternyata. Dan kemudian akun ini kami secara resmi peringatkan untuk segera bertemu, menghubungi tim kuasa hukum atau melalui manajer. Kami beri waktu 2 kali 24 jam. Apabila dalam waktu 2 kali 24 jam yang bersangkutan tidak menghadap, maka kami akan teruskan ke proses hukum untuk laporan polisian. Ini ada sikap tegasnya dari Abizar ya, anaknya Umi Pipi yang kemudian ini mengeluarkan somasi ya kepada orang yang sudah menghina Umi Pipi seperti itu. Dan seperti yang tadi sudah aku sempat spill di awal, jadi Abizar ini beberapa waktu belakangan ramai diperbincangkan bahkan sampai mendapatkan hinaan juga dari para netizen. Ini tanggapannya santai teman-teman, santai. Tapi kali ini tidak santai gitu. Dan menurutku juga cukup menyakitkan ya tanggapan-tanggapan netizen sebelumnya atau hinaan-hinaan netizen yang diberikan untuk Abizar gitu. Abizar Al-Ghifari gercep membela ibundanya yang dihina netizen. Ia langsung menggandeng pengacara untuk mengambil jalan tegas agar penghinaan yang sudah kelewat batas itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Secara khusus, putra sulung almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini mengirimkan somasi di hari ulang tahunnya yang ke-24, tanggal 13 April 2025 kemarin. Baginya, langkah ini penting karena tepat di momentum ulang tahun, ia ingin menunjukkan baktinya yang paling tinggi kepada sang ibu. Dan kepada 2 akun yang telah menuliskan komentar kasar, bernada menghina Umi Pipik, somasi dikirimkan untuk rentang waktu 2 kali 24 jam. Kalau Kak Abizar nih, udah baca belum komentar-komentar netizen? Baca dong. Oh baca? Baca semua. Oh dibaca semua? Kayaknya gue yang paling aktif untuk baca komen deh. Ada gak sih komentar netizen yang kontra sampai Kak Abizar sampai ya. ingat sampai sekarang gitu? Ada yang gue ingat. Jadi ini buat teman-teman yang nggak tahu ya. Jadi Abizar itu dihujat, dihina gara-gara memerankan tokoh yang mana film itu sebenarnya drama waktu itu ya, dari drama Korea kemudian
diadopsi dijadikan film gitu ya di Indonesia. Terus kemudian yang salah satu menjadi pemerannya itu adalah Abizar, yang mana pasti ada pertanyaan dong, Abizar kira-kira sudah menonton ininya belum, filmnya belum, dramanya belum, atau mungkin novelnya belum, karena ini kan dulunya awalnya jadi novel teman-teman, novel kemudian drama, barulah Indonesia melihat antusiasnya cukup banyak gitu ya, termasuk bagi penonton Indonesia. Dicobalah untuk dijadikan film, ternyata pemerannya Abizar yang mana dia jujur tidak pernah menonton dramanya ataupun membaca novelnya, ya pure dari naskahnya itu. Ternyata itu mendapatkan ya banyak pendapat negatif dari orang-orang. Gue inget sih, ngapain juga diinget-inget. Mereka juga gak bakal diundang nanti premier. Widih. Ngeri. Kalau aku diundang dong. Boleh, ya. silakan. Kalau kamu kontra aku gak undang. Oke. Apa mau ambil peran ini di proyek ini? Gue ambil peran ini karena gue pengen belajar sama karakter ini. Bukan karena gue udah paham dari jauh-jauh, enggak. Cuman karena emang gue pengen tahu dan ditawarin juga, casting juga, ya kenapa enggak. Tapi baca atau nonton dramanya nggak? Nggak. Baca webtoonnya nggak juga? ini. Jadi bener based on scriptnya ya? Based on script aja. Alright. Kalau mau tanya kan sekarang lagi istirahat ya, kira-kira karirnya ke depan rencana gimana? Kapan comeback gitu? Kita akan lihat apa yang dikasih sama Tuhan gitu. Kita akan lihat apa yang dikasih sama Tuhan. Selagi masih vakum, ya yang pasti saya bakal improvement, bakal memperbaiki diri sendiri, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berperilaku, berpakaian gitu. Apapun itulah yang pasti untuk meningkatkan intelijen diri sendiri itu akan saya lakukan gitu. Dan alhamdulillah so far dari bulan Februari sampai saat ini masih terus dilanjutkan itu proses pembelajaran bagi diri saya sendiri. Dan untuk kedepannya kita lihat. Nah, ini salah satu apa ya, kegiatan ya dari netizen yang menurutku cukup sakit loh sebenarnya, jadi ya bizar gitu. Tapi ya menariknya waktu itu tidak dianggap serius sama Abizar, maksudnya ya ditanggapi santai. Berbeda dengan saat ini ya teman-teman, ketika hujatan itu sampai di Umi Pipik itu udah nggak bisa diem tuh sebagai anak ya, anak laki-laki pula. Gue nggak ngerasa ada salah dari penampilan gue ya, gitu loh. Karena kayak penampilan itu cuma penampilan gitu loh. Dan mungkin konotasi penampilan buruk itu kan tergantung dari pikiran netizen gitu loh. Kayak misalnya kemarin pun gue umroh gue cuma pakai tangan jeans biasa kan kalian hujat gitu. Dan itu menurut gue nggak ada salah. Nggak apa-apa juga gitu. Kalau mungkin kalian nggak hujat, mungkin kalian nggak tahu kondisi di sana. Pasti, karena kan sekarang ya gue pun nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Mau gue ngomong, mau gue nggak ngomong juga kan inputnya dan outputnya juga bakal sama aja kan. Jadi ya yang mending ya udahin aja. Karena ya mungkin apa gimana ya, nggak banyak yang orang harus tahu tentang gue. Keberadaan dan apapun yang gue lakuin nggak banyak. Kalau misalnya orang menganggap gue jauh dari anak ustadz, ya udah terserah gitu. Itu bukan hak gue untuk bisa menciptakan sebuah pemikiran dalam kondisi seseorang, dan itu juga, dan gue cuma di sini cukup ya udah menjadi apa yang gue pengen gitu loh, dan juga menjaga dengan. Oh. Oke. Kalau tadi kita bicara soal Abizar teman-teman, kali ini kita bakal melihat Walid ya, karena Walid ini sebuah series Malaysia, negara seberang gitu ya, negara tetangga kita. Kemudian itu ramai viral di Indonesia karena tokohnya Walid yang agak bikin gedek, bikin kesel gitu ya untuk orang-orang yang sudah nonton. Dan menariknya lagi, di Indonesia ya namanya di +62 pastinya ketika ada viral, ada yang kemudian memparodikan dan cukup unik-unik memparodikannya. Kali ini ada Ibnu Wardani yang memakai setelannya ini ya, setelannya Walid ya. Terus kemudian jalan-jalan ke mall. Bikin melongo tuh, bayangin tuh. Iya. Ih, senyumnya tuh. Iya. Ketawa pula mbaknya. Oh, ada yang minta foto juga tuh. Emang demam terwalit-walit ini ya. Ini nih, ada apa nih? Oh, ada parodi lagi teman-teman. Kalau tadi di ini apa namanya?
di mall ini sepertinya memparodikan salah satu adegannya. Mending lain. Senyap je. Semua Iya, ada betul. perjumpaan dengan Baduri, Walid. Perjumpaan. Iya. Baduri minta kumpulkan semua jemaah perempuan. Dorang nak jumpa dekat belakang. Kenapa Dewi tak pergi? Kan Walid nak jumpa Dewi, mestilah Walid lebih penting. Oh iya betul nih, salah satu adegan gitu ya yang ada di series ini. Rindu. Walid nak Dewi boleh? Oke. Oh. Jenggotnya panjang bener ya. Walid kayaknya di seriesnya tidak Jenggot sepanjang Walid itu semakin ya. panjang. 2, 3 makan jeli, biar Dewi makin geli. Di luar hujan, Walid. Saya nak ambil jemuran dulu. Ya Walid, Siapa kau ni? saya Dewi. Kosmetik Dewi luntur terampas hujan Walid. Oke, parodinya di sini. Ayo Walid. Dewi nak sudah siap Walid. Astagfirullah. Iya. Walid, Pada Saya akhirnya nak tengok Walid jemaah dulu. tersadarkan ya. Walid, Walid. Aduh, Lid 2, 3 Walid makan bubur. manggilnya. Si Walid kabur Kabur Aduh, ini menarik sekali ya teman-teman semuanya. Jadi memang film series ini, series bukan film ya teman-teman. Ini memang lagi booming banget. Kemudian di Indonesia juga sangat viral sekali. Bahkan sampai ada beberapa parodi yang diparodikan oleh netizen tanah air. Apa nih? Viral pemuda ini kepergok curi uang di minimarket, netizen geram. Ih, masa ya? Ini maling kak? Ini ngambil uang, jelas di CCTV. Ngambil uang dari saya sama dia, jelas dari CCTV di sini. Ih, kenapa masnya kayak gimana ya? Diem tapi senyum gimana gitu? Satu lagi. Yang ini, ya. Gimana kayak gini aku nggak mau. Ya benar ntar. Kamu ngapain kayak gitu? Lo bikin malu astagfirullah. Enggak tahu ini jumlahnya, belum tahu. Lagi ngecek ini. So kakak jujur itu uangnya berapa, mana uangnya? Mana? Keluarin Oh uangnya. beneran dong. Beneran. Dimasukin kan ke celana itu? Berapa itu? Sampai amplop-amplop loh kak ini. Lanjut amplop yang aku tadi tuh. Waduh. Ini uang Waduh, aku? Masnya gimana ini? Maaf. Ini uang aku jelas. Iya maksudnya. Mungkin ya. Ada lagi? Udah nggak ada lagi kak. Boleh dicek dulu. Aduh, masnya. Pantesan netizen sampai geram Ini ya. maling kak? Aduh, ini apa ini? Sebentar. Apa ini? Ini ada suami istri masuk ke rumah. Baca. Pas mau ngeplok. Ini kan kamu mau ngantar aku ke rumah temen. Mana ya rumahnya ya? Lupa lagi Ada nggak ya temennya ya? Yuk masuk sini. Tada. Apa ya kamu? Nama siapa ya kamu? Rumah buat kamu. Oh. Coba kita buka. Sini kita masuk. Oh, ini dikasih hadiah rumah gitu Beneran. istrinya. Iya kayaknya. Siap buka. Siap. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya. Assalamualaikum. Pantesan ini. Wah. Sampai istrinya menangis terharu ya. Semangat tantenya. Udah gak tinggal di mama lagi sekarang mah. Pusing. Semangat ya. Semangat. Semangat. Jangan nangis. Gak boleh nangis. Sini ya. Wah, ini so sweet sekali teman-teman semuanya. Suami istri punya anak yang masih bayi, masih kecil ya. Kemudian dikasih hadiah rumah sama suaminya. Waduh. Pasti ini impian untuk para istri di luar sana ya gitu. Gimana nih informasi kita hari ini menurut kalian semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubi pamit undur diri, sampai jumpa.